PCS Surabaya. Mari sama-sama kita akan memulai ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Saudara-saudaraku sekalian, ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya ke atas setiap kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dalam Ibrani 12 ayat 1-2 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Mari jemaat, dengan segala kerendahan hati dan penuh keberanian kita hampiri hadirat-Nya yang Maha Suci. Kita katakan, worthy is the Lamb. Thank you for your cross. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In
thank you for a nail pierced hands, bearing all my sins alone. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lift it up. High and lift it up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. 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 Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Higher, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sing it again. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk segala cinta-Mu, segala pengorbanan-Mu Tuhan, yang melayakkan kami di tempat ini sekali lagi datang Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan yang tidak terhingga, kalau kami dipilih di antara beribu-ribu orang yang tidak mengenal Tuhan. Kami diberikan anugerah untuk kami bisa datang ke hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena itu mari Tuhan, kiranya Engkau urapi ya Tuhan, kami yang melayani, baik kami yang mendengar dan juga yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan beranugerah sekali lagi pada kami, untuk kami bisa sekali lagi memperoleh akan perjumpaan pribadi terhadap Tuhan. Kiranya ibadah ini Tuhan, kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya pujian yang kami akan nyanyikan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya hidup kami bisa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami siap memuji, kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Cuma sekalian kita patut bersuka cita, karena hanya di dalam namanya dan hanya di dalam namanya kita memperoleh kemenangan. Kita pujikan hanya di dalam namanya sambil bertepuk tangan.
Firman. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah Ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. di dalam namanya. Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang membebaskan kita. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia. Mari jemaat, kita bagi ke diri sambil kita nyanyikan. Hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, 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 oh. Hanya dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari jemaat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi yang orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. C.S. Lewis dalam kutipannya berkata, Tuhan mengizinkan kita mengalami titik-titik terendah dalam kehidupan untuk mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Terkadang Tuhan mengizinkan kita atau bahkan mungkin sekarang kita dalam titik terendah dalam hidup kita. Namun satu penghiburan yang besar buat kita punya Allah yang setia. Kita tidak pernah sendiri.
kita dituntun untuk kemuliaan Tuhan. Mari jemaat, kita katakan, walau sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku enggak takut. Aku tidak akan takut, karena Tuhanku yang setia, Allah yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. saat ku dalam ketakutan, Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang mari kita katakan dengan sepenuh hati, katakan, hanya Engkau Tuhan. yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang
Ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia. Sekali Engkau berjanji mengasihi kami, menuntun hidup kami, Engkau tidak akan pernah mengingkari janji-Mu. Biarlah pada hari ini Tuhan, ketika kami sama-sama beribadah, kami boleh melihat dan merasakan betapa dalamnya Engkau mengasihi setiap kami. Pimpinlah hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan dengan segala keterbatasannya, supaya firman-Mu ini tetap dapat diberitakan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Hosea. Karena itu saya mengundang kita semua untuk membuka kitab Hosea pasal yang kedua. Kitab Hosea pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya harap kita semua bisa membukanya masing-masing. Hosea pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Israel ditolak dan dipulihkan. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan. Membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah yang kering. Lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyaingi mereka. Sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku. Yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Saudara-saudara, ketika kita mendengar tadi ya pembahasan Hosea ini ya, kira-kira Tuhan itu nadanya lagi apa ya? Lagi senang, sedih, marah, kecewa, happy? Kira-kira apa? Saya rasa kalau kita lihat dari kata-katanya ya Tuhan ini lagi marah kepada orang Israel melalui Nabi Hosea ya. Nah, saudara, normalnya kalau orang lagi marah itu biasanya ngapain sih? Biasanya ya, ada orang yang marah itu diem ya, jadi dipendem gitu ya kemarahannya. Ada orang yang satunya lagi, kalau marah itu wah bisa debat nggak berhenti gitu ya. Nah ini macam-macam ya orang kalau marah ya. Karena saya wanita, jadi saya cari tahu ya di internet ya, kira-kira kalau wanita marah itu kayak gimana sih? Ya, mungkinnya bapak-bapak atau cowok-cowok bisa jawab nih. Cewek-cewek kalau marah kayak gimana sih? Setidaknya ada 5 tingkatan perilaku pada wanita ketika sedang marah. Ya. Nih, yang pertama. Yang pertama kira-kira apa? Nyindir, ya. Ini kalau masih nyindir itu berarti masih taraf kesel doang ya. Jadi nyindir supaya pasangan atau orang lain itu ngeh, lu salah nih gitu ya. Ngeh kalau dia salah. Misalnya contoh ya, kalau mungkin udah suami istri kali ya. Sampahnya masih ada nih. Perasaan tadi ada yang bilang mau buang sampah gitu ya. Atau bisa bilang, kamu kalau ke orang lain baik banget, sabar banget. Ke istri sendiri kualek gitu ya. Atau celetukan-celetukan yang lain, yang ini tuh ya masih level 1 gitu ya. Masih taraf mungkin kesel-kesel doang, keinget-keinget doang ya. Yang taraf kedua, level keduanya adalah kalau misalnya perempuan atau wanita itu udah marah-marah, udah ngomel-ngomel ya. Udah ngomel-ngomel, udah marah-marah, udah ungkit-ungkit kesalahan yang dulu. Wah ini nih sebenarnya gak boleh juga ya ungkit-ungkit kesalahan dulu ya. Jadi ini di taraf ini tuh cewek-cewek, perempuan-perempuan itu udah debat ya. Udah debat adu mulut ya, ini cita-citanya mau ngalahin Najwa Shihab misalnya ya. Ketika wanita udah debat ya,
biasanya langsung terprogram di otak kita apa? Wanita nggak pernah salah. Jadi terusnya diserang, terusnya waktu pas lagi berantem ya. Aku nggak suka loh ya kalau kamu tuh kayak gini, bla 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 bla. Dulu juga kamu pernah kayak gini gini gini. Wah itu terus gitu ya ngomongannya ya. Bisa panjang ngomongnya. Itu level kedua. Yang ketiga ya, tingkatan yang ketiga, ini kalau cewek udah nangis. Biasanya ini marah campur kecewa ya. Nggak cuma murni marah doang. Ya, ini rasanya marahnya tuh udah campur sama kecewa. Mau ungkapin kemarahan itu udah capek. Numpuk ya, udah numpuk gitu soalnya ya. Mungkin udah berkali-kali diomongin tetap nggak berubah. Berkali-kali dikasih tahu tetap gitu lagi gitu ya. Jadi yang keluar itu bukan lagi omongan panjang. Malah cuma nangis, air mata, udah capek gitu rasanya ya. Biasanya kalau cewek, wanita abis debat terus endingnya nangis ya. Biasanya, nggak selalu sih ya, biasanya mereka tuh ngerasa kalau nggak didengar atau merasa kalau perasaannya itu nggak diperdulikan. Makanya kenapa kok nangis ya, marah kok nangis. Karena marahnya itu campur sama perasaan kecewa. Ya. Yang keempat kira-kira apa? Kalau cewek udah diem ya, gak peduli sakarepmu gitu ya, terserah mau suami pulang malam kek, nggak kabarin kek, udah nggak peduli lagi, udah bohwat, capek. Di titik ini biasanya udah bener-bener hilang harapan, marah pun rasanya udah nggak ada efeknya, udah nggak mempan gitu ya, udah pol sampai memilih untuk udahlah terserah, nggak peduli gitu ya. Dan yang terakhir adalah tentu ketika sudah memutuskan untuk pergi. Saya tidak mau berurusan lagi gitu ya. Ini yang paling tinggi itu ketika cewek itu udah memilih untuk pergi ya, ditinggal pergi. Nah saudara, saya pikir-pikir ya, bisa nggak ya ini kita berlakukan juga kepada Tuhan? Bisa nggak kira-kira? Kalau Tuhan masih negur, masih ingetin, masih sentil kita sama hukumannya Tuhan, berarti itu tandanya Tuhan tuh sebenarnya masih peduli, masih sayang sama kita, masih pengen kita itu bertobat kembali kepada Dia. Ya, kalau masih diingetin, masih disentil, masih ditegur, itu tuh Tuhan tuh masih sayang ya. Tapi kalau sampai Tuhan udah diem, sakarepmu gitu ya, dibuang kita ya, Dia tidak lagi peduli. Kira-kira pertanyaannya adalah apakah mungkin jika Tuhan itu bisa kayak gitu? Kayak manusia gitu ya. Diam, udah bohwat, buang. Enggak, gue gak mau lagi berurusan, saya tidak mau lagi berurusan. Kira-kira bisa enggak? Seorang pemuda pernah bertanya kepada saya, aku ini tahu, aku ini brengsek gitu ya, berdosa gitu ya, cowok gak bener ya. Tuhan masih mau gak ya terima aku? Karena kayaknya kalau aku jadi Tuhan, aku bakal marah dan bakal buang orang-orang yang berdosa kayak aku. Sebenarnya pertanyaan yang muncul dari seorang pemuda yang dia sadar betapa dia itu sangat berdosa dan sangat gak layak untuk terima kasih Tuhan. Saudara, kabar baiknya adalah Tuhan itu gak bisa memilih untuk tidak sayang. Tuhan tidak bisa memilih untuk membuang kita, gak peduliin kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Karena Tuhan begitu benar-benar melimpah kasih-Nya kepada kita. Nah saudara, dalam perikop yang akan kita bahas ini, meskipun nadanya tadi kita dengar ya, Tuhan tuh marah gitu ya, ini benar-benar kata-kata yang dipakai itu kok agak-agak kurang senonoh juga gitu ya. Tapi dalam perikop yang akan kita bahas ini kita akan sama-sama melihat seberapa besar kasih Tuhan kepada setiap anak-anaknya, kepada Israel, sekalipun sering banget nyakitin hati Tuhan dan ngecewain Tuhan. Saudara, mari kita bahas. Tuhan itu kalau tadi cewek ada level-levelnya. Saya pikir ya mungkin bisa dibilang level juga ya. Tuhan tuh sebenarnya ya sebelum Hosea ini, Tuhan udah kirim nabi-nabi sebelumnya kepada Israel. Ingat ya, waktu itu saya juga pernah bahas Israel itu kebagi utara sama selatan. Nah ini yang utara ya, yang bener-bener dari pas pecah itu tuh udah sangat-sangat
bobrok ya, udah sangat-sangat berdosa kepada Tuhan ya. Nah Tuhan tuh udah ingetin, udah negur, udah marah. Ini tuh masih bentuk sayang, ingetin dia supaya kembali. Enggak berubah. Israel ngomong apa di ayat yang keempat? Enggak, aku mau mengikuti para kekasihku. Maksudnya para Baal, negara-negara bangsa-bangsa lain ya. Dia bergantung kepada orang, kepada dewa-dewa yang tidak hidup selain daripada Tuhan. Karena mereka adalah yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Jadi si Israel tuh terang-terangan sama Tuhan. Enggak, aku mau mengikuti mereka. Enggak cuman Tuhan gitu ya. Nah karena Israel sudah sangat menyakiti hati Tuhan, maka saudara Tuhan itu dalam sebenarnya pasal 2 ya. Tuhan itu melakukan tindakan ya, melakukan tindakan karena kesalahan, karena kebebalan Israel. Kalau kita perhatikan ya dalam pasal 2 ini, ada 3 kali digunakan frasa sebab itu. Sebab itu aku akan, sebab itu aku akan. Coba saudara lihat di Alkitab masing-masing, di ayat keberapa aja sih Tuhan pakai sebab itu, sebab itunya ya. Dikatakan sebab itu tuh menjadi respon tindakan Tuhan kepada Israel. Yang pertama di ayat yang kelima ya. Sebab itu sesungguhnya aku akan bla 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 ya. Tuhan memperingati dalam ayat itu kalau akan ada pertempuran. Jadi sebelum pembuangan sebenarnya ya, akan ada satu pertempuran yang besar, Israel melawan satu negara yang besar. Dan ini tuh sebenarnya cukup fatal ya. Cukup fatal bagi orang Israel. Tuhan membuat Israel terkepung waktu itu dalam peperangan itu dan terjebak dalam peperangan dengan satu bangsa yang besar. Sebenarnya kalau kita lihat ya, ini pun Tuhan tuh masih sayang loh. Kenapa? Coba saudara lihat di ayatnya yang ke 6b ya. Tuhan tuh kasih hukuman, kasih peringatan akan ada hukuman peperangan besar ini dengan harapan ketika hukuman ini terjadi, Israel mungkin saja akan mengingat Tuhan dan kembali hanya menyembah kepada Tuhan. Ya, di ayat yang ke-6b, maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama. Ini tuh maksudnya kepada Yahweh ya, kepada Tuhan. Sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tuhan masih ada harapan, sebucin itu gitu ya. Tuhan tuh masih ada harapan kepada Israel. Wah mungkin ya waktu pas aku hukum ya, Israel tuh bakal ingat, oh iya yang dulu keluarin dari tanah Mesir itu Tuhan, Yahweh. Tapi saudara nyatanya ketika dihukum ini, dihukumnya udah disentil kencang banget nih ya, udah detik-detik mau dibuang Israel ya. Israel itu tetap tidak bertobat dan tetap tidak ingat kepada Tuhan ya. Mereka lupa bahwa selama ini Tuhanlah yang memberikan mereka gandum di ayat yang ke-7. Memberikan mereka gandum, anggur, minyak dan memperbanyak bagi mereka perak dan emas. Tapi malah berkat Tuhan itu perak dan emas itu dibuat jadi patung. Baal, disembahlah sama dia. Oh ya dari kamulah gandum ini ada. Kan di mana ya otaknya ya. Mereka gak ingat siapa yang kasih. Mereka gak ingat kalau Tuhanlah yang memberikan itu semua. Sebab itu yang kedua di ayat yang ke-8 ya. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasih dari seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Dan sekian dan sekian. Sebab itu yang kedua, tindakan Tuhan yang kedua ini dari 10 ya. Tuhan berencana benar-benar kali ini gue akan tinggalin. Benar-benar kali ini aku akan meninggalkan mereka dan membiarkan mereka sendirian. Tuhan akan mengambil semua yang pernah Tuhan kasih kepada Israel, apapun itu. Ya, gandum, anggur, tanah, pakaian, tempat perlindungan akan diambil semuanya yang pernah Tuhan kasih kepada Israel. Israel akan kehilangan semuanya. Tanah perjanjian mereka yang mereka bangga-banggakan akan jadi kosong, rata dengan tanah. Dan orang-orangnya akan pergi ke pembuangan. Aku akan membuat Israel telanjang.
dan menyingkapkan kemaluannya dan mengambil kain lenan yang harus menutupi auratnya. Soalnya dibiarkan telanjang di sini bukan benar-benar literal ya, tapi ini bukan dalam arti sensual ya, bukan ya, tapi sebuah penggambaran. Kalau orang telanjang nggak ada apa-apa kan, ya kan? Sama seperti Israel pada waktu dulu keluar dari tanah Mesir, Israel tuh nggak ada apa-apa. Tuhan yang kasih semua kepada Israel. Peperangan, skill berperang diajarin waktu pas dalam padang gurun ya. Emas, perak itu pun Tuhan yang kasih ya kepada Israel. Israel tuh siapa? Budak, nggak ada apa-apa. Jadi sebenarnya dia keluar dari Mesir pun, meskipun dicatat ya Israel membawa emas dan gandum bla bla bla, itu tuh karena Tuhan yang kasih lewat Mesir. Ya. Jadi dibiarkan telanjang di sini bukan sensual ya, tapi sebuah penggambaran. Karena sebenarnya pada masa itu para tawanan, orang jajahan ya, seringkali dibawa pergi dari tempat mereka ke tempat negara jajahan gitu ya. Itu dengan keadaan telanjang. Dan ini menggambarkan bahwa Israel itu akan dipermalukan di depan bangsa-bangsa. Dia akan dipermalukan di depan bangsa-bangsa lain dan dibiarkan, ya gitu aja, terima nasib kamu. Kamu sekarang adalah orang jajahan tanpa ada yang memberi bantuan. Saudara mungkin kalau kita baca ya, kita mungkin kurang mengerti ya, ini gimana sih penggambarannya ya. Kok kayaknya tuh Israel tuh kayak dibuat malu gitu ya. Karena sebenarnya saudara-saudara kita nggak boleh anggap remeh rasa malu itu. Kenapa? Karena sebenarnya rasa malu yang diderita oleh Israel ketika nantinya mereka akan ditaklukkan oleh bangsa lain, itu adalah rasa malu yang benar-benar menorehkan trauma yang besar. Ya, maksudnya apa? Kok bisa jadi trauma? Kalau kalah ya udah kalah gitu ya. Enggak, tapi ternyata saudara, karena kekalahan suatu bangsa itu dilihat oleh orang-orang sebagai tanda bahwa bangsa yang kalah itu, bangsa itu telah gagal secara moral dan spiritual. Saudara ingat ya, zaman dulu kan kalau peperangan bangsa sama bangsa, itu bukan cuma mereka berdua yang perang, dua belah pihak enggak. Tapi Allah mereka dengan Allah yang satunya lagi juga berperang. Ketika Allah yang satu, misalnya bangsa A ini ya kalah ya, berarti Allahnya lebih lemah daripada Allah yang menang, bangsa yang menang ya. Jadi saudara ketika mereka itu kalah, Tuhan kasih tahu lu akan kalah ya, lu akan sendiri, lu akan telanjang, kamu akan gak ada apa-apa tanpa bantuan dari siapapun. Kekalahan itu benar-benar membuat mereka itu malu. Mereka kalah dan ditaklukkan. Berarti Allah mereka, Yahweh itu telah tinggalin mereka. Itu ya. Mereka kalah dan ditaklukkan. Berarti Allah mereka telah meninggalkan mereka. Saudara, dua sebab itu yang dari Tuhan ini ya, tindakan Tuhan kepada Israel itu serem ya. Tapi saudara tahu enggak? Yang membuat tragis ya dari kisahnya Israel dengan Tuhan ini ya di pasal yang kedua. Yang membuat tragis sebenarnya bukan seberapa dahsyat hukuman Tuhan kepada Israel. Itu tetap serem sih ya, siapa yang mau dibuang sama Tuhan, siapa yang mau dihukum gitu ya, enggak ya. Dan juga bukan tindakan Israel yang, wah Israel bobrok banget berarti ya sampai Tuhan kayak gitu ya. Sundal banget itu, maksudnya sundal tuh ke Baal iya, ke dewa lain iya, ke negara-negara lain juga ikut-ikut nyembah ya. Bukan itu juga. Tapi apa yang bikin tragis? Apa yang bikin ngenes ya, kalau saya baca ya dari perikop ini ya. Yang bikin tragis bagi saya adalah orang Israel telah jatuh begitu jauh dari Tuhan, sampai-sampai mereka sendiri gak sadar kalau mereka udah jauh dari Tuhan. Kalau saudara lihat di ayatnya yang ke-10 ya, Tuhan berkata, aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabat, dan seterusnya. Itu adalah perayaan-perayaan agamawi kepada Yahweh sebenarnya ya. Saudara, Israel itu masih merayakan perayaan agamawi, hari sabat lah, hari raya bulan baru lah, perayaan lainnya kepada Yahweh. Dan sampai detik Hosea ngomong, sebenarnya ya, sampai detik Hosea memberitakan, jadi ketika sebab itu yang kedua ya, saya akan buang kamu ke padang gurun, maksudnya pembuangan ke Babel.
Itu kan udah, waduh, dibuang tuh gimana rasanya. Tapi ternyata Tuhan tahu, Tuhan sengaja melakukan itu karena dalam pembuangan itulah ketika Israel sendiri nggak punya siapa-siapa, Israel sadar kalau cuma Tuhan yang bisa mereka datangi. Seluruh hukuman Tuhan kepada Israel bahwa mereka akan dibuang sendirian dengan telanjang, membawa malu ya, dipermalukan di depan orang-orang. Ternyata dibuat Tuhan menjadi cara untuk kembali menebus Israel. Untuk kembali menggapai Israel ke pelukan Tuhan. Surah Tuhan di ayat 15 sampai 22 ya. Tuhan itu membuat perjanjian yang baru kepada Israel. Kalau perjanjian Tuhan sebelumnya kepada Israel itu adalah Tuhan akan menjadi Allah Israel kalau Israel kamu juga ngelakuin perintah aku ya. Kalau kamu ngelakuin perintah aku, bye gitu ya. Ini perjanjian yang sebelumnya ya. Kalau Allah akan menjadi Allah Israel selama Israel itu setia ya, menaati perintah Allah. Tapi kalau misalnya Israel gagal, ya perjanjiannya gagal, perjanjiannya batal. Namun saudara ternyata ketika perjanjian yang lama itu gagal, Tuhan memperbarui perjanjian itu menjadi perjanjian yang baru. Perjanjian yang kalau perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada Israel ini berbeda daripada yang sebelumnya. Perjanjian baru ini digambarkan seperti relasi pernikahan. Makanya kenapa Hosea disuruh menikahi Gomer. Dan digambarkan relasi Tuhan dengan Israel itu dalam relasi pernikahan. Ya, kenapa? Karena relasi pernikahan itu sendiri adalah sebuah tindakan kasih. Ya. Karena kenapa dalam Alkitab ya, pernikahan itu relasi yang paling sakral, paling suci. Karena nggak akan ada yang bisa memisahkan pernikahan, memisahkan suami istri ya, selain daripada maut. Ya. Saudara, itu adalah awal hubungan cinta antara Tuhan dengan umatnya yang belum pernah orang Israel itu kenal sebelumnya. Saya akan bacakan di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Tuhan berkata, ya, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan hingga engkau akan mengenal Tuhan. Ya, saudara, di titik inilah Allah udah kasih tahu, sekalipun nanti kamu akan mengalami kesusahan di padang gurun, di pembuangan. Di saat itulah aku akan melakukan perjanjian yang baru, membaharui perjanjianku. Ia akan membuat perjanjian dengan Israel bukan lagi berdasarkan kontrak ya. Jadi kalau misalnya dilanggar batal gitu ya. Tapi perjanjian ini adalah perjanjian kasih yang gak akan bisa lepas, yang gak akan bisa gagal. Mungkin Israel nantinya bakal tetap nyakitin Tuhan, iya. Tapi dalam perjanjian yang baru ini, Tuhan akan tetap memilih Israel sebagai istrinya dan mengasihi dan tidak akan membuang Israel. Israel akan dijadikan istrinya di dalam keadilan, tadi ayat 18 ya. Keadilan, kebenaran, kasih setia dan kasih sayangnya Tuhan, bukan Israel. Bukan lagi kebenaran Israel, bukan lagi keadilan Israel karena Israel berbuat baik, enggak. Ataupun kesetiaan atau kasih sayangnya Israel kepada Tuhan, oh enggak, manusia bisa gampang ya menjauh dari Tuhan. Tapi dalam perjanjian yang baru ini Israel tetap akan menjadi istrinya Allah. Kita Israel yang baru akan menjadi pengantinnya Allah, mempelainya Allah. Karena apa? Karena keadilan, kebenaran, kasih setia dan kasih sayang yang Tuhan lakukan lewat Yesus. Bukan lewat kita. Kita tetap dijadikan istri, kita tetap dijadikan mempelai. Bukan karena tindakan kita, tapi karena Yesus. Kalau ini Tuhan bilang, aku akan mempermalukan kamu Israel di depan orang-orang. Dalam perjanjian yang baru, Tuhan menggantikan posisi kita. Dia dipermalukan, dia dianggap hina, dia menanggung hukuman yang berat, yang seharusnya itu adalah kita. Dia menanggung semua hinaan dan rasa malu itu demi kita.
Saudara, Tuhan tahu manusia itu lemah, kita itu rapuh. Kita nggak mungkin bisa memenuhi standar kebenaran dan perjanjiannya Allah, kebaikannya Allah. Dan karena nggak mungkin, berarti udah pasti manusia binasa, ya. Tapi saudara, karena begitu besar kasih Allah kepada setiap kita, oleh karena itulah Tuhan yang berinisiatif sendiri memperbaharui perjanjian dengan setiap kita melalui Yesus yang mati di kayu salib menggantikan setiap kita. Dan kita sekarang yang hidup di perjanjian baru dibenarkan bukan karena perbuatan atau kebaikan kita, tapi oleh darah Yesus. Saudara, dari kisah ini ya, sebenarnya ini menunjukkan betapa Tuhan itu benar-benar mengasihi orang Israel, mengasihi manusia itu sedemikian dalam. Sampai kita yang udah layak untuk dibuang, mungkin udah layak untuk diceraikan ya, enggak. Karena kenapa Tuhan memilih Hosea untuk menggambarkan dirinya. Di pasal yang ketiga, ketika si Gomer itu pergi daripada Hosea ya, terus kembali lagi kepada perzinahan. Tuhan suruh apa? Pergilah lagi, cintailah kembali perempuan yang sundal itu. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel meskipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Saudara, sekalipun kita ini jatuh dalam dosa berulang-ulang kali, nyakitin Tuhan berulang-ulang kali, tangan Tuhan itu akan tetap bisa menggapai setiap kita untuk bawa kita kembali kepada Dia. Kenapa? Karena Dia sendiri yang berjanji kalau Dia akan tetap mengasihi dan tidak akan pernah Dia ingkari. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, seringkali kami menganggap remeh tindakan kasih Tuhan di kayu salib. Engkau menanggung segala hukuman dan juga rasa malu yang harusnya kami tanggung. Engkau rela untuk ditelanjangkan, Engkau rela untuk dicambuk, Engkau rela untuk dipermalukan di depan orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Begitu besar sampai kami ini yang tidak layak ini dibuat terpukau oleh kasih Tuhan. Sampai kami yang tidak layak ini dilayakkan kembali untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami dalam hari-hari kami menyadari kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Mungkin ada dari setiap kami yang merasa tidak dikasihi oleh orang-orang sekitar. Ada setiap kami yang lagi dalam permasalahan, sendirian, tidak ada bantuan, tidak ada teman. Tuhan, tolong jamahlah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Sentuhlah mereka dengan kasih Tuhan. Dan biarlah mereka boleh merasakan dikasihi, dipeluk oleh Tuhan. Ampunilah kami dalam segala kesalahan dan juga dosa-dosa yang kami lakukan. Yang mungkin bahkan kami sendiri tidak sadar bahwa kami melukai hati Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, berbelas kasihan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik jemaat online maupun onsite, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan karena Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk kita, hendaknya kita memberikan yang terbaik untuk Dia juga. Untuk jemaat online bisa memberikan persembahan ke rekening yang telah disediakan, dan untuk jemaat onsite bisa memasukkan amplop di kotak persembahan di depan. Siapa yang yakin dan percaya bahwa setiap kita yang percaya kepadanya, bahwa anak cucu kita tidak akan mungkin meminta-minta. Mari sama-sama kita pujikan berkat anak cucu.
Mari kita bertepuk tangan. Begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sekali lagi, begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari jemaat, saya persilakan bangkit berdiri. Mari kita kembalikan segala hormat dan pujian kepadanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Nah, pada hari ini Tuhan kami berdoa untuk setiap orang-orang yang saat ini sedang terkena bencana banjir karena masuki musim hujan dan curah hujan yang tinggi. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap orang-orang yang mengalami kerugian, bahkan mungkin yang menjadi korban Tuhan, luka-luka karena banjir ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong Tuhan supaya dalam bulan-bulan ke depan, hari minggu-minggu ke depan, ketika masuki musim hujan ini Tuhan, beberapa daerah yang mungkin rawan banjir, pemerintah bisa langsung sigap untuk bisa menanggulanginya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, berkatilah supaya dalam musim hujan ini juga tidak terlalu menyebabkan banyaknya bencana alam yang lain.
Kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang sudah mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Tuhan tolong berkatilah setiap mereka Tuhan, supaya dalam mereka pembelajaran tatap muka di sekolah Tuhan, dari guru sekolah maupun anak-anak sendiri juga boleh menaati peraturan yang sudah disediakan, boleh sama-sama kegiatan belajar mengajar itu pun berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk setiap kami semua. Berkatilah setiap kami Tuhan, usaha kami, keluarga dan juga orang tua kami. Berkati juga kerohanian kami. Biarlah dalam hari-hari kami ke depan, dalam 1 minggu ini ke depan, kami boleh terus mengingat Tuhan, kami boleh terus melihat kepada Tuhan dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat sekalian, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna, kasih yang kekal dari Allah Bapa, pengampunan dan anugerah dari Yesus Kristus, tuntunan dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan boleh duduk, silakan bersatu teduh. Saudara, sebelum kita meninggalkan tempat ibadah kita, saya ada 2 pengumuman untuk sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, minggu depan tanggal 14 November, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ya, jadi perjamuan anggur dan juga roti bisa diambil pada hari ini. Dan bagi jemaat yang tidak mendapatkan anggur dan roti untuk perjamuan kudus pada minggu depan, saudara bisa menyiapkan alternatif roti dan anggur sendiri ya di rumah masing-masing. Yang kedua, saudara, majelis dan juga hamba Tuhan memutuskan akan membuka kesempatan untuk anak-anak usia 10 tahun ke atas ya. Jadi kalau kemarin yang ikut ibadah onsite itu ya 12 tahun ke atas, sekarang majelis dan hamba Tuhan membuka kesempatan untuk anak-anak usia 10 tahun ya untuk bisa sama-sama hadir di ibadah onsite. Tentu dengan catatan ketika orang tua membawa anak-anak yang masih 10 tahun sampai 12 tahun ini ya, tentu harus dibawa dengan pengawasan orang tua ya. Sedemikian pengumuman dari kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.